Tabukama perlingkutan di balasan sadari. Hamu ang kadongan na ginahulungan sadarion saat kita tuminggu logake namar lapatan martangian atong hita angka na pinarmahaw ni debata beta mahita mandok itangianta mauliati mani Jehovah ay patingkan basa do ibana ay roh isa lililing na do asini rohana. Halili bata nami, mandok mulia yang kami tubo, dawat mamuji-muji Tuhan mo na managuyay. Saya arahon dengan mi matangiyang, dok hamuman, mandok mulia yang mahamu Tuhan ni angkat Tuhan, ay rosa lililing na do asini rohana. Mandok mulia yang mahamu di bata yang kasuku, ay roh isa lililing na do asini rohana. Halili bata nami, mga sahuan mo kami, memuji nani pangari, jalan pagmuliaan kami, asing doang salililing. Atong hamunan inahulungan, beta mahita sumubahon puji-pujian di bata, ima tangiang dandani mauliate ni rohata kumigana, marinde mahita, marinde siya nomor 215 ayat saya ditambah ayat 2. Oh
Songonodo di dok Tuhani, pau jauh-jauh muna maau, lau mantangiang guau, jala tangi honok kumahamu, jala luluan muna maau, lau jumpa kamu, molotung diluri hamu au, siang nasa rohamuna, jadi jumpa kamu maau, haleluya. Holang alani asik roham sambindo, umbahin latar baik kami marpung di jolo, marsadani roha martangiang tuho, di parbaga-baga hodo di bagasan hatam, molo adong gua manang bolu halap marpung marhite-hite guarmu, lehonom mudo nabi nang idolin nasida. Ale Tuhan, pasahat mabaga-bagamin, tangihon man pamadio Panginoon namin. Lehon man natao hamuluan sa liling-liling na marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan namin. Amen. Tapuji man Tuhanta, Marinesian nomor 270 ayat 2. Iman atas surat di Sada Tesalonik 5 membuka mesan ayat 10 ayat 1 sumonon madidok di sini. Totong mahamu merlas di roha unang masadi hamu martangiam. Madok muliake mahamu syala saluna. Aido dipangido di batasi yang hamu. Mahite Kristus Yesus Ido sahana atau rakman ido gugu mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata saya pagugul mahani mangulau mahobat pahini. Amin. Tapuji Tuhanta Marinesian nomor 777 ayat 1 ayat 2. Oh
martangiang mahita. Ale Tuhan de bata perkuku na suatu dosa, para si roha na sumut, hodo de bata na marbaga-bagawon, moro adong dua manang toluhal marpungu marhite tiguan, disido ho itonga-tonga na siya. Ale Tuhan de bata na maporus do hamin maing kelupan, say pasaut magaga-bagami, o digi mahamin akan naman haposan ko, rodo hamin waing kelupan, mga sahon asin ni roham, say unang tulak kami, say jaloma tangiang amin. Ale Tuhan di Bapa, parkukunan sa pagulusan, asin marorang ni kami. Ale Tuhan di Bapa, parkukunan sa pagulusan, hiidahodo si taonon na masal maliyak kami. Ima kamotak ni COVID sa Rusia, na mapayan lang nabiyang kami di panguduan namin. Nungatong mapangotak ale Tuhan si taonon, nuayin tumatongan ibangso namin nang diluwag o tiriyon. Nungaleleng ale Tuhan, dan rap kami mapungo di gereja, dohot ang kadongan namin, ruas di Buria. Nungatong sotarbayan kami berak mapungo dohot ang kadongan, ala ikon miyan kami di bagas namin masada-sada. Tung manginona do ale Tuhan ang dohot tupan mo buat siya pari. Bobonosa do kami taringot tu si panganon nami. Ala hurang tu akka kasamutan nani. Gudang nai ale Tuhan akka dongan na masohot. Siyan ulahon na be. Ala so terbain be mandalan akka perusahaan di bangso nani. Ale Tuhan diadupan mi. Tumanukap mahanin main, soba jari-jari nani, dohot uduk si majujung nani, saya si maroham, salpuhon mapasogyon ni alani COVID sa pusiyon, siyan sabdok portiriyon. Tibuma alusi ang buangkot namin, asa tuhatop sumuang kami mangula ulaw nani, jala asa kung terbain kami, masada di pagpunguan ni Mulyang na badia. Ale Tuhan di Bapa, parkukunan sa pagulusan, asin marorang ni kami. Ale Tuhan di Bapa, parkukunan sa pagulusan, para si roha na subuh. Sa itatak maapkan yang akon ng liling subuh ibe masikola, na mabayan roha-bayan roha na si David. Sa unang paluwas masohot akka sita-sita ni roha ni nasida. Sa ilehon mapikiran na torang ni nasida din. Asa totong rade nasida masyajan di bagas natin. Paima sumuang hamis siyang suri magoy. Unang luwas nasida di tubuh niya. Alay sumuli roha ni nasida. Asa dohot matangiyang mangido halwaw siyang ho. Ale Tuhan di Bapa, parkukunan sa pagulusan, asin marorang ni kami. Ale Tuhan di Bapa, parkukunan sa pagulusan, para si roha na sumuh. Tatak masaluhut ak kadongan naik kun aguan ulaw main, ala di pasohot siyan inganan pagkarijuan nabi. Asi maroham dinasida, say unang luwas madabu kupadilea, alay papos marohan nasida makirim, dinaduminggan si jaloon nasida, dum sumuang hamisian suri magoy. Ale Tuhan di Bapa, parkukunan sa pagulusan, asin marorang ni kami. Ale Tuhan di Bapa, parkukunan sa pagulusan, para si roha na sumuh. Tatak masaluhut kami akan naong makaho marhoy-hoy wain. Laho majalani buhan ni panguluan siya pari. Akadongan na sudapotan si panganon ganupari. Tupahi sabdok, dongan na buhi manarikon donganan. Naolo masileon-leon siya akan na adong ni nasidadi. Tupahi ng dohot huriyaw, di sabdok portidiyo. Ang giya tumuy huriya ni totong masaha,
lau makatidakon asini rohan. Ale Tuhan Dewata, perguna suatu dosa, asima kami, jelasisa manusia kami. Ale Tuhan Dewata parguna suatu dosa, tatak manang dohot pamaretta ni bangsa nami, akka pangubati dohot sude akka nama mula arian dohot borngin, lau makubasi akka dongan nami, nahona sanit alani virus corona. Pargugui manasida be, unang loas tautan nasida, ulang do nasida ito matomani bangso nami, asa tu sau sakap at gawmu di portillo. Paloas mamardami sonang rohani pamaretta doho rakyatna, asa dos rohanani lau manggotap, harararat ni virus corona di hasyana. Alani ini, hudukon hani rot turun ni tanganmu na bubuli. Sesesa sudi dosa nami, doho dosa ni dongan nami, kosa pindo hapusan nami, jalan hapusan tuhodo hani. Saya lehot madi hamin hangguan siganu hari, jalan badua hani sian hapuhutan na masan main, pasonang jalan apuli mahami, akanlah hinapok ni Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringon hasesan ni pusaka. Songonodo hatani jahua. Unak homaria. Ayawdo sinugon ko. Nunga bola hujuan. Ahu apunahu. Hasangapon ma ni debata nadigija. Amin. Tabuji matuhata maredisian nomor 210 sada ayat sada 1 ayat 2.
Iman tersurat di Lukas 10 ayat 1 ayat 2 somanon madi dofisi. Dungi dihatahon mak nasida upama sada. Bahwa ikut totong nasida makaniang naso tupa lebat. Odo hatana anu mani nasamuta pangulung sada. Dan dihagiari dibata jalan dipatuli ojol. Alai adong madihutai parupuan nama baru. Naroma nopot ibana mandok. Pitori au maralohon aloki. Jadi leleng dan likot rohana. Alai nama Hussein di bagasan rohana. Tutudo dan dibagiari dibata jalan peduli au di jowo. Alai pitori nama baru. Ala dinengyam. Atik beharo ibana mau muse manggariani au. Dungi hidung kanima, tani mengkamua kadok ni panggung dalimki. Ia dibakal tuso pitoran nama akana pinilina, akana manjo ibana arian doho orngin, tumpang gemron nama di nasida. Udok mariamu, manira torana nasida. Alai tagamot jupang anak di Jurmaima aposeal di tanohon di Haronai. Ido sahana martua do akana mangihon hatani dibakal jala nau kelopsa. Amin. Mari kita siang nomor 240 sia ayat 1 kata ayat 5. Au sea, por ti guardaría, ya la onza la unía la
bangun untuk menjadi harapan namanya. Doa yang Tuhan sudah. Amin. Titing manang buah-buah di Buyata, Buiman di Kajaha di Kuarta Jemaah. Dukoni dohok taniang pemberiano, Buiman om taituton dohok kopi dua, nang disuratkan di Kuarta Jemaah. Napuji Tuhan siat nomor 427 ayat sada sahat ayat 2 uhu pamu pilihan sadaka sadari. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan bagi kita pada minggu hari ini, di Minggu Rogati ini, tertulis dalam 1 Tawarik pasal 17 ayat 16 sampai ayat 27. Demikian, lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di matamu ya Allah. Sebab itu engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah engkau yang mengenal hamba-Mu ini? Ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti engkau, dan tidak ada Allah selain engkau menurut segala yang kami tangkap dalam telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya, untuk mendapat nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan,
Diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau ya Allahku telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa kepada-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita punya satu filosofi yang sangat luar biasa dan kita hidupi dalam kehidupan keberimanan kita sebagai orang Kristen, berkata, ditorudo tangan macan. Kalau kita meminta, tangan harus di bawah. Tidak ada orang yang meminta tetapi menempatkan tangannya di atas. Tidak ada orang yang membutuhkan sesuatu dalam hidupnya tetapi dia menunjukkan sikap yang tinggi hati dan sombong. Sebab jika demikian, orang yang akan memberinya pasti tidak akan memberikan itu kepada dia. Kepada orang yang dimintainya itu pasti orang yang demikian tidak akan diberikan. Itu sebabnya ketika kita meminta sesuatu dari teman kita, saudara kita, dan orang lain yang bahkan tidak kita kenal, kita selalu menempatkan tangan kita di bawah, agar ketika kita meminta, lalu dia memberi. Itu artinya adalah ketika kita seorang yang meminta, kita menempatkan hati kita sebagai orang yang rendah hati, supaya orang mau memberi kepada kita. Kalau tidak demikian, jangan harap Bapak Ibu akan menerima sesuatu dari orang yang kita mintai itu. Demikianlah juga halnya ketika kita memohon dan meminta di dalam doa kita kepada Tuhan. Bapak Ibu, ketika kita memohon, ketika kita meminta di hadirat Tuhan, ke hadapan Tuhan, apakah kita pernah mengalami bahwa doa kita tidak diterima atau ditolak oleh Tuhan? Apakah kita pernah mengalami bahwa kita pernah ditolak oleh orang lain ketika kita meminta? Apakah kita pernah mengalami ditolak di dalam keluarga kita sebagai anak, sebagai menantu, sebagai mertua? Mungkin ditolak pacar juga. Atau mungkin juga kita ditolak orang yang akan memberikan kita pinjaman. Kita mau meminta sesuatu, berhutang kepada orang lain, lalu kita ditolak. Lalu pertanyaannya, bagaimanakah sekiranya kita ini adalah orang yang ditolak? Bagaimana perasaan kita jika kita ditolak? Ketika kita berbuat jahat, kita pantas dan wajar untuk menerimanya. Ketika orang lain menolak kita karena kita berbuat yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan dan kehendaknya, maka kita wajar untuk menerima penolakan itu. Tapi pertanyaannya, jika engkau berbuat baik dan bermaksud baik dan merancangkan sesuatu yang baik, tetapi niat baikmu itu ditolak, pertanyaannya adalah, bagaimanakah perasaanmu jika niat baikmu itu ditolak oleh orang lain? Bagaimana jika apa yang kau perjuangkan itu ditolak? Jika rencana-rencana baikmu itu ditolak, mungkin kita akan merasa kecewa. Sebagai manusia kita tentu putus asa. Sebagai manusia tentu kita bisa stres. Sebagai manusia yang punya keterbatasan dan kelemahan, pasti kita tidak menerima jika kita ditolak. Dan itu wajar dan manusiawi. Tetapi bagaimanakah kita mengelola kekecewaan kita kepada tindakan yang lebih baik ketika kita ditolak? Bapak Ibu, marilah kita belajar dari firman Tuhan hari ini dalam 1 Tawarikh pasal 17 ayat 16 sampai ayat 27 ini. Dalam ayat ini Daud
tadi setelah pembacaan itu jelas mengalami penolakan dari Tuhan. Ketika dia memiliki kerinduan untuk mendirikan bait Allah, rumah Allah, maksudnya baik, tujuannya sangat baik, yaitu untuk membangun bait Allah. Dalam pikiran kita berkata seharusnya Allah senang ketika ada orang yang mau mendirikan bait untuknya, tempat beribadah, tempat menyembah Dia. Tetapi Allah berkata tidak. Sesungguhnya bukan Daud yang akan mendirikan bait bagi Allah, tetapi dari keturunannya, yaitu Salomo. Lalu bagaimanakah ketika niat baik Daud ini ditolak oleh Allah? Yang luar biasa yang kita pelajari dari firman ini adalah Daud tidak jatuh dalam rasa kecewa dan putus asa. Kalau di zaman sekarang ini kita bisa saja bilang, ya sudah, aku mau buat baik, kalau nggak kau terima ya terserah kau, urusanmu dengan Tuhanmu, terserah siapa yang rugi. Toh aku berbuat baik tidak kau terima, yang rugi kau sendiri, begitu. Tetapi ketika kita memiliki kerinduan itu, ketika Daud memiliki kerinduan itu, lalu Nabi Nathan berkata, lakukanlah kerinduanmu. Ketika kau punya kerinduan untuk membangun bait Allah, rumah Allah, bangunlah, dirikanlah. Namun hanya dalam waktu 1 malam ternyata rencana itu menjadi berubah. Allah berkata, bukan Daud yang akan membangun bait baginya, tetapi keturunannya kelak. Tetapi dia, Daud itu sikap yang teguh yang kita lihat dari seorang Raja Daud adalah dia tidak putus asa, dia tidak stres dan dia tidak kecewa. Tetapi yang dia lakukan adalah dia beralih dan dia akhirnya berdoa kepada Tuhan. Itulah firman Tuhan yang kita lihat pada hari Minggu ini. Doa ucapan syukur Daud kepada Allah. Walaupun bukan dia yang akan mendirikan bait bagi Allah, rumah bagi Allah, tetapi dia bersyukur dan dia tidak kecewa, justru mengalihkan itu semua kepada doanya, permohonannya kepada Tuhan. Ini yang sangat luar biasa, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih. Mungkin di antara kita ada yang keinginan kita tidak terpenuhi. Mungkin di antara kita banyak kemauan kita yang tidak terkabulkan, yang belum terkabulkan. Harapan-harapan kita yang belum diterima oleh Allah, belum diterima oleh Tuhan. Tetapi saya mau katakan dalam firman ini, berhentilah untuk kecewa, berhentilah untuk berputus asa, berhentilah untuk tidak berpengharapan. Tetapi alihkanlah semuanya itu kepada doa di hadapan Allah. Karena doa inilah vitamin yang baik bagi jiwa kita dan bagi iman kita. Ini vitamin yang baik bagi kita. Kita juga melihat betapa seringnya Daud mengalami penolakan-penolakan. Mungkin dalam kehidupan kita juga pernah mengalami hal yang demikian. Tetapi kita harus hidup berdiri teguh pada satu pendirian. Kalaupun itu belum terjadi, berarti menurut pandangan Tuhan bukan itu yang terbaik bagi hidup kita. Kita harus memiliki pandangan yang demikian, Bapak Ibu. Kalau tidak, kita akan stres, kita akan jatuh, kita akan sakit, kita akan menderita. Dan tidak kita saja, anak-anak kita juga akan menderita karena kita tidak bisa menerima apa yang sudah Tuhan aturkan yang terbaik bagi kita. Kita harus beralih kepada doa. Itu yang kita lihat dari firman ini. Kenapa kita beralih kepada doa? Yang pertama adalah karena doa itu membuka hubungan kita yang lebih dalam lagi bersama-sama dengan Allah. Kita lihat di sini setelah keinginan Daud itu ditolak oleh Allah, dia masuk dalam sebuah kemah, masuk Maibanatu Bagasan udung-udung, lalu dia duduk di sana dan dia berdoa. Artinya adalah dia menerima penolakan dari Allah. Dia menerima kata tidak dari Allah itu dengan duduk, merenung. Dia mendengarkan Tuhan. Bahkan dia melipat tangannya dan berdoa untuk Tuhan, kepada Tuhan. Dia tidak kecewa. Dia melipat tangannya, dia berdoa kepada Tuhan. Jadi ketika kita mengalami penolakan itu dari banyak orang, dari siapapun itu, yang perlu bagi kita adalah berdiam, merenung sejenak, lipat tanganmu, berdoa, memohonlah kepada Tuhan. Karena yang perlu kita lihat di sini adalah perlu dengar-dengaran, mendengar firman Tuhan, mendengarkan Tuhan berbicara dalam kehidupan kita.
mau berkata, bukan kau yang harus melakukan. Bukan itu yang terbaik dalam kehidupanmu. Bukan itu yang harusnya ada padamu, tetapi yang lain. Itu sebabnya perlu bagi kita ketika kita tidak menerima seperti apa yang kita harapkan. Kita sudah berdoa supaya kita sembuh. Kita sudah berdoa supaya kita punya keturunan. Kita sudah berdoa supaya urusan kita baik-baik saja dan aman-aman saja. Kalaupun itu belum terjadi, saya mau katakan, berhenti sejenak, duduk sejenak, merenung sejenak, dengar-dengaran dengan Tuhan sejenak. Tuhan akan memberitahu tentang apa yang terbaik dalam kehidupan ini. Maka yang perlu bagi kita adalah mendengar Tuhan dalam doa-doa kita. Punyalah waktu bersama-sama dengan Tuhan. Ya. Memiliki waktu bersama-sama dengan Tuhan. Kita berusaha dalam hidup kita sehebat-hebatnya di luar sana berjuang dengan sangat luar biasa, berbisnis dan berkarir dengan sukses, bekerja, berdagang, melakukan aktivitas kita. Banyak orang yang bisa melakukan itu dan dia hebat dalam kehidupannya, tetapi dia tidak punya waktu sebentar pun untuk dengar-dengaran bersama dengan Tuhan. Sehingga waktunya hanya dipakai untuk bekerja dan bekerja, tetapi tidak punya waktu mendengar Tuhan berbicara di dalam kehidupannya. Bapak Ibu, saya mau katakan, jika kita pernah mengalami penolakan itu, jika kita pernah merasa kecewa, yang mau saya katakan, duduklah dengan Tuhan, dengarlah Tuhan. Pandemi yang sedang kita alami ini pun karena COVID-19 ini, sebenarnya kita perlu berenung, duduk, mendengar Tuhan, ya, memiliki hubungan yang lebih dekat dan intim dengan Tuhan. Penolakan itu tidak harus berakhir dengan kekecewaan dan putus asa, tapi penolakan itu kita yakini Tuhan punya rencana dan Tuhan sudah mempersiapkan jauh yang lebih indah bagi kita dan bagi keluarga kita. Itu sebabnya dalam ayat 16 dikatakan oleh Daud, siapakah aku ini Tuhan? Dia bertanya kepada Tuhan, siapakah sebenarnya aku ini? Isehurowahau. Padahal dia punya kemampuan yang luar biasa. Dia raja yang hebat, dia raja yang luar biasa, dan dia raja yang dicintai oleh rakyatnya. Tapi dia mampu merendahkan diri di hadapan Tuhan, berkata, siapakah aku ini di hadapanmu Tuhan? Ise mahurowau, ise maharwa keluargaku, hape nga dipakai hoau. Engkau mau memakai aku di parar hogogokku, doa keluargaku sampai sejauh ini. Itu artinya dia menyadari bahwa Tuhan itu jauh lebih luar biasa. Dan Tuhan sudah memakainya dan keluarganya sampai sejauh itu. Artinya adalah dia tidak hidup dalam kekecewaan, tetapi beralih di dalam doa. Ini yang perlu bagi kita. Kenapa tidak kecewa? Banyak orang yang kecewa karena dia tidak selesai dengan dirinya sendiri. Banyak orang yang kecewa karena dia tidak mampu berdamai dengan dirinya sendiri. Banyak orang yang kecewa karena dia tidak mau diatur oleh Tuhan. Dan sedemikian ini yang terbaik bagimu. Kalau kita mau diatur oleh Tuhan dan kita menerima pemberian Tuhan dalam kehidupan kita, pasti kita tidak akan kecewa. Karena yakin dan percaya yang terbaik sudah Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita. Ini yang luar biasa. Who am I? Siapakah aku ini? Ise awon Tuhan. Kenalilah dirimu. Jadi ketika kita berdoa, yang perlu bagi kita adalah tadda dirimu. Kenali dirimu. Siapakah aku ini? Daud menyadari bahwa dia adalah hanya butiran-butiran debu. Dia hanya debu yang malang. Dia katakan, aku ini adalah hamba. Aku tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Maka ketika kita berdoa juga perlu kita katakan, aku ini hamba Tuhan. Kalau kau mau buat sesuatu, jadilah padaku seturut dengan kehendakku, bukan kehendakku. Itu doa. Jadi dalam doa kita tidak memaksa Tuhan berkehendak seperti yang kita pikirkan, tapi kita menerima seturut dengan kehendak Tuhan. Itu doa. Kalau kita memaksa, berarti itu bukan doa kita. Oleh karena itu, yang perlu dalam firman ini adalah kita menyadari siapa diri kita. Ketika kita memohon dan meminta di hadirat Tuhan, kita menyadari siapa kita. Dan Tuhan ternyata sudah membawa Daud sampai sejauh itu. Dan ini adalah hal yang luar biasa. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ketika kita tidak menerima sesuai dengan yang kita pikirkan, maka beralihlah kepada doa. Saya katakan ada kekuatan doa, the power of prayer.
Ada kekuatan doa. Di sana kita akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan jauh lebih indah di dalam doa-doa kita. Di dalam doa-doa kita mengalami perjumpaan yang jauh lebih indah dengan Tuhan. Yang kedua, doa itu ternyata dapat memungkinkan kita melihat sesuatu yang jauh lebih baru, melebihi apa yang kita pikirkan. Dalam ayat yang ke-17 ini, yang ke-17 boleh kita lihat di situ. Dan hal ini masih kurang di hadapanmu ya Allah, sebab engkau itu telah berfirman juga tentang keluarga hambamu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang ya Allah. Di sini kita melihat sesuatu yang luar biasa. Kalaupun bukan Daud yang melaksanakan, merealisasikan pembangunan tubuh Allah, bait Allah, tetapi ada sesuatu yang luar biasa. Tuhan merancangkan yang jauh lebih luar biasa dalam kehidupan Daud. Yang mau kita lihat dari sini adalah justru dari Daudlah nanti akan lahir yang menjadi Mesias dan Juru Selamat. Jadi bukan Daud yang akan mendirikan rumah Allah, tetapi melalui Daud Tuhan merencanakan sesuatu yang baru. Bahkan Tuhan janjikan dari keturunan Daud akan lahir seorang Mesias yang menjadi Juru Selamat bagi dunia dan manusia. Itu makanya Yesus itu sering disebut sebagai keturunan Daud. Lihatlah betapa luar biasanya Allah merancang kehidupan ini. Betapa luar biasanya Allah merancang kehidupan Daud. Bukan harus mendirikan rumah Allah, tapi dari kau akan lahir yang menjadi keturunan Juru Selamat dan Mesias. Jauh luar biasa Allah merancang hidup. Sangat jauh dari apa yang kita pikirkan. Tidak seperti apa yang kita pikirkan. Bahkan kita akan menerima jauh yang lebih baik lagi di hadapan Allah. Karena itu, maka dia katakan, terpujilah, dimuliakanlah engkau ya Allah Israel, yang mempunyai rencana yang luar biasa, yang merancang sesuatu jauh lebih baik di hadapan Allah, seperti di luar dari apa yang kita pikirkan. Jadi Daud itu tidak fokus lagi pada pendirian rumah Allah, tetapi fokusnya adalah membangun keluarganya jauh lebih baik di hadapan Allah. Karena jika kita mau melakukan sesuatu yang terbaik di luar sana, maka saya katakan, mulai dari dirimu sendiri, mulai dari keluargamu sendiri. Setelah itu kamu akan bisa merubah masyarakat di sekitarmu, dan mungkin akan bisa mengubah bangsa dan bisa mengubah dunia ini. Yang perlu adalah fokus tetap kepada Allah. Akhirnya Daud itu berhasil membangun keluarganya tetap di hadapan Allah. Karena itu Bapak Ibu, saya mau katakan, jangan langsung menangis ketika Allah tidak mengizinkan kita menerima, mengharapkan seperti apa yang kita pikirkan. Jangan langsung merajuk, jangan langsung marungut-ungut. Karena ada kalanya memang Tuhan mengatakan tidak untuk sesuatu yang sedang kita pikirkan. Karena ada kalanya Allah memang mengatakan tidak untuk sesuatu yang kita harapkan. Karena Allah mengatakan sesuatu tidak untuk sesuatu yang sedang kita impikan. Tetapi Allah mau arahkan kita menerima yang jauh lebih baik dan jauh lebih luar biasa yang sudah Tuhan rancangkan bagi kita. Karena itu jangan lantas kecewa dan putus asa, tetapi tetap berharap kepada Tuhan. Yang ketiga dan yang terakhir, di dalam doa kita menerima janji Allah. Kita menerima sesuatu yang jauh luar biasa dari Allah. Karena itu kita harus fokus pada rancangan Allah dalam kehidupan kita. Karena doa mengubah segala sesuatu. Karena doa mengubah apa yang terbaik sebenarnya yang Tuhan akan berikan bagi kita. Bukan memberikan apa yang kita mau, tetapi doa adalah memberikan apa yang Tuhan anggap terbaik dalam kehidupan kita. Sehingga dalam firman ini, Daud tidak melihat atas apa yang dia capai, tetapi dia melihat betapa baiknya dan besarnya rahmat yang diberikan oleh Allah dalam kehidupannya. Dia tidak putus asa, tetapi dia menerima rancangan yang terbaik dalam kehidupannya dari Allah.
Jadi sebelum semua itu terjadi, sebelum semua itu dia terima, dia sudah berserah kepada Allah di dalam kehidupannya. Itu sebabnya dalam ayat 27 dia katakan begini, kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini, supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Sekali lagi, sebab apa yang engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Ini jugalah yang menjadi doa kita pada saat ini, Bapak, Ibu, dan Saudara. Di tengah pandemi ini, kita mau katakan ke hadapan Tuhan, kehadiran Tuhan, supaya Tuhan tetap menyertai kita, menolong kita dalam setiap kehidupan kita, dan keluarga kita dimanapun berada. Kalaupun kita tidak boleh berjumpa dalam waktu yang dekat ini, kita katakan, sebab apa yang engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Itulah yang menjadi doa dan permohonan kita kepada Tuhan, supaya kita tetap dalam lindungannya, tetap sehat, dan kita tetap dalam penyertaan Tuhan. Dalam Minggu Rogati ini adalah kesempatan baik dan luar biasa bagi kita untuk berdoa di hadirat Tuhan, memohon kepada Tuhan supaya Tuhan mendengarkan doa kita, menjawab segala kerinduan kita. Tetapi akhirnya kita harus katakan, jadilah kehendak-Mu. Jangan kehendakku Tuhan, tapi kehendak-Mu jadilah. Itu sebabnya dalam lagu kita Kidung Jemaat itu, apa juga yang kau timbang baik dalam hidupku, biarlah aku terima. Karena aku yakin itu yang terbaik di hadirat Tuhan, di hadapan Tuhan. Karena itu katakan terakhirnya, jangan kehendakku Bapa, kehendak-Mu jadilah. Karena itu sekali lagi Bapak Ibu, saya mau ingatkan bagi kita dalam firman ini, kalaupun kerinduan-kerinduan kita belum terjawab, tapi kita harus tetap senantiasa bertekun, jangan jemu-jemu untuk berdoa sesuai dengan nats epistel kita. Sekali lagi saya ulang, apa yang saya sebutkan tadi, 3 hal yang akan kita lakukan melalui firman ini. Di dalam berdoa, yang pertama adalah kenali diri kita di hadapan Tuhan. Jangan menempatkan dirimu di atas, tapi ketika kau berdoa, tempatkanlah dirimu dengan rendah hati di hadapan Tuhan, supaya apa yang kau minta, engkau menerima dan memperolehnya dari Tuhan. Itu yang perlu kita lakukan dari firman ini yang pertama. Yang kedua adalah Allah itu sangat besar. Karena itu kita harus mengakui kebesaran Allah di dalam doa-doa kita. Karena Allah kita itu adalah Allah yang besar, maka Dia mampu memberikan segala apa yang kita perlukan dalam kehidupan kita. Apa yang ada dalam kerinduan kita, semua itu tersedia di hadapan Allah. Kalau Dia Allah yang besar, maka semua ada di hadapannya, dan Dia mau memberikan itu bagi kita. Yang ketiga dan yang sangat paling terakhir, doa harus di dalam kerendahan hati. Ikon elek dohita ditikki matanya. Kita harus datang dalam hadirat Tuhan di dalam kerendahan hati kita, supaya ketika kita memintanya dalam kerendahan hati, maka Tuhan memberikannya kepada kita seturut dengan apa yang Tuhan anggap dan pandang baik untuk kehidupan kita. Bapak Ibu, pergumulan belum akan berakhir. Persoalan masih akan tetap ada di depan. Pergumulan mungkin masih akan banyak. Saya mau ingatkan dan mau saya ajak Bapak Ibu, senantiasalah berdoa di dalam kehidupan dan di dalam keluarga kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih menerima firman-Mu pada hari ini, yang mengingatkan kami untuk tetap tekun dan senantiasa berdoa di hadapan Tuhan. Sebagaimana hamba-Mu Daud yang menyerahkan seluruh kehidupannya, pergumulannya, walaupun dia mengalami penolakan dalam doanya, tetapi satu pelajaran yang berharga yang dapat kami tekuni adalah dia tidak kecewa dan putus asa. Justru dia merenung dan melipat tangan serta berdoa di hadirat Tuhan, agar Engkau merancangkan yang terbaik dalam kehidupannya dan keluarganya. Demikian juga kami memohon di hadapan Tuhan, Engkaulah yang merancangkan segala yang terbaik dalam kehidupan kami dan kehidupan keluarga kami. Jikapun kami belum menerima seperti yang kami minta, yang kami harapkan dan yang kami inginkan, kami yakin dan percaya dalam doa kami ini,
Tuhan merancangkan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kami dan dalam kehidupan keluarga kami serta dalam kehidupan berbangsa dan di dunia. Kami yakin dan percaya karena kami punya Allah yang besar, yang luar biasa, yang memberikan apa yang menurut Engkau pandang yang terbaik bagi kami. Jadilah kehendak-Mu dalam seluruh perjalanan kehidupan kami. Jadilah seperti yang Engkau mau dan yang seperti Engkau ingini dalam kehidupan umat-Mu dan hamba-Mu. Agar semua itu boleh terjadi seturut dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih atas firman yang sangat menguatkan ini. Ajarlah kami tetap tekun berdoa dalam setiap permohonan kami ke hadapan Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami serta dunia ini yang tengah masih dalam pergumulan karena COVID-19. Kami yakin Tuhan Engkau akan menjawab doa kami segera seturut dengan waktu Tuhan yang Engkau pandang baik bagi kami. Berkatilah bangsa kami, berkatilah pemerintah kami, berkatilah para medis, berkatilah juga para korban karena COVID-19. Berikanlah bagi mereka kesembuhan dan tangan Engkau ulurkan untuk menolong mereka. Berkatilah seluruh jemaat Tuhan, secara khusus di HKBP Sari Rejo ini. Engkau yang memberkati kami dalam segala pergumulan kami, tantangan hidup kami, baik dalam suka dan duka kami mau serahkan kepada Tuhan. Jika itu boleh terjadi, karena Engkau pandang itu baik bagi kami. Terpuji dan termulialah nama-Mu. Kami yakin itu akan menguatkan iman dan percaya kami ke hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajarlah kami untuk senantiasa berdoa di hadapan Tuhan. Ampunkan segala dosa kami, hanya di dalam satu nama yang indah kami berdoa. Nama Yesus Kristus Tuhan kami yang dipermuliakan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari demahita sian bukwete nomor 214 ayat 1 las disom mahita pasahaton piliatan apa dua. Di parbaga di batado tuhita naing pahenon na halongangan na bulon laho pabotohon sudi habal gaon ni asini rohana di hamamasa ni parungkilon nuaing inorhon ni mara binuan ni COVID-19 saipos marohat tamartangi yang tutuhat tamadok ali jahuban
dangadong nang gosada tudos soko jala dangadong debata dukon niho atong nung ngasapala lomoro hama masu-masu kami asahot dia dopam ay manang ise na pinasupasum ali Jehovah ima dapotan pasu-pasu rodi saliling-liling na atong ali Jehovah say pahot mahatanaw pinarbaga-bagami tarimo tuhami sahat rodi saliling-liling na jalabahin mahubbar tuna pinarbaga-bagami. Amin. Tatangya ko mapiliata martangyang mahit. Ali di bata amanami na di Banua Ginjang podo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na dinggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Kupasa kami masiyan na nilehon itu kami pilihan namin ito. Say jalo may gabi kuwab na husus di jolong pasu-pasu may jalaramoti asa upakasya kami pilihanon pati pulhon harajong mulitong natongan ni Huriam dohot di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim. Asalang hutanda kami gudang misilehon-lehon mito kami. Asalang girgir kami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Say Roma harajon, say South Malomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Ginjang. Lehon matuhami sadarion hamuluan siapari. Say sama dosa nami, songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami tugihon tu pangujunan, palua mahami sian pangaru. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de Batama. Disondakon Tuhan de Batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de Batama bohina tuho jala dipasorkon madamena tutodim. Amin. Dihamu amanami dohot inanami sudi ruas ni Huria kupasa kami ma selamat hari Minggu ma dihita saluhutna Tuhan Yesus ma mangalamoti kita diganung akka bagas tabe. Horas, horas, horas.